Selamat sore, Shalom, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian Tuhan yang sempurna, sehingga kita dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Sebelum pembacaan teks Alkitab, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Kau yang sempurna, atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga pada sore hari ini kami boleh kembali ibadah secara online untuk belajar bersama Tuhan, membahas Mazmur 74. Kami mohon berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, baik kami sebagai pewarta firman, maupun untuk jemaat yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti Tuhan akan kehendak dan rencana Engkau dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang akan kami lalui, boleh Kau pimpin oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Entah kabar ini benar atau tidak, ya, karena saya membacanya dari website, itu orang Kristen di Afghanistan diburu dari rumah ke rumah untuk dibunuh. Sehingga sebisa mungkin mereka mengungsi ke tempat yang dianggap aman. Saya membayangkan mereka pasti, ya, saya katakan mereka pasti membutuhkan satu tempat yang aman. Mereka membutuhkan satu perlindungan. Tapi dari mana datangnya pertolongan itu? Mungkin mereka harus menyaksikan keluarga dieksekusi depan mata. Mungkin mereka juga bertanya-tanya, di manakah Allah? Saya yakin mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya mereka menghadapi hal-hal yang mengerikan. Hal-hal yang seperti inilah yang mungkin mengilhami penulis Mazmur pasal yang ke-74 ini. Kita akan membahas Mazmur 74 ayat 1 sampai dengan 23. Judulnya adalah Doa untuk Kemerdekaan Bangsa. Marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 74 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah, Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang
ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus-menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela, ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawan-Mu, deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras. Berbahagialah orang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu menghayatinya, membaca kitab Mazmur pasal 74 ayat pertama sampai 23 ini, itu menggambarkan bahwa Mazmur ini adalah merupakan Mazmur ratapan bersama. Cerita umat kepada Tuhan karena kehancuran bait suci. Ini menggambarkan kehancuran Yerusalem dan bait Allah oleh Nebukadnezar
dan pasukan bangsa Kasdim sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Pembagiannya ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 itu adalah keluhan, kesengsaraan, dan penderitaan bangsa Israel sehingga mendorong mereka untuk berdoa. Nah, ayat 1:11 sampai dengan 11 ini itu terbagi dari ayat 1 dan 2, itu merupakan satu seruan pemazmur yang mewakili bangsanya bahwa Allah membuang umatnya dan tidak mengingat lagi. Ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8 dikatakan itu merupakan penghancuran bait suci oleh musuh. Sedang ayat 9 sampai dengan yang ke-11 itu merupakan seruan mohon pertolongan Tuhan di tengah penderitaan dan ketidakpastian kapan penderitaan akan berakhir. Ayat 12 sampai dengan 17 itu merupakan pengagungan kemahakuasaan Allah. Sedangkan ayat 18 sampai dengan 23 itu permohonan kemerdekaan dari penindasan musuh. Mari kita membahas satu persatu dari pembagian ini supaya kita bisa mempelajari dengan lebih detail lagi. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, bisa katakan tadi, ini merupakan keluhan, kesengsaraan, dan penderitaan bangsa Israel sehingga mendorong mereka untuk berdoa. Ya, sesuai dengan judul Mazmur dikatakan nyanyian pengajaran atau maskil, ya ini isinya lebih banyak tentang masa kesesakan, masa penderitaan. Ada satu pelajaran yang baik dalam masa-masa kesesakan dan penderitaan ini adalah satu sikap yang benar saat menghadapi berbagai kesesakan adalah melekatkan diri kepada Allah melalui doa yang sungguh-sungguh dan tekun. Karena apa? Karena tidak ada doa yang sia-sia. Dan dikatakan itu adalah Bani Asaf. Ya, ini nyanyian pengajaran dari Bani Asaf. Asaf ini dari suku Lewi yang merupakan keluarga penyanyian terkemuka pada zaman Esra, ya ketika kita bisa baca di Esra 3 ayat yang ke-10 dikatakan ketika pekerja-pekerja bangunan mulai meletakkan pondasi rumah Tuhan, para imam berpakaian jubah dan dengan memegang trompet mengambil tempat masing-masing. Orang-orang Lewi dari kaum Asaf juga berdiri situ dengan memegang gong-gong kecil. Mereka memuji-muji Tuhan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sejak masa Raja Daud. Jadi jelas sekali ini bahwa kaum Asaf ini dari suku Lewi. Nah, pada ayat yang pertama dan yang kedua, di situ kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu merupakan satu seruan pemazmur yang mewakili bangsanya bahwa Allah membuang umatnya dan tidak mengingat lagi. Ya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan umatmu itu di BIMK ya dikatakan umatmu itu dalam zaman baru adalah kambing domba gembalaanmu. Masa ditinggalkan. Jadi mereka ini berseru kepada Tuhan. Jadi ini menggambarkan kekalahan dan pendudukan tanah perjanjian oleh Asyur, Babel, dan Persia, ya, seperti kata tadi tahun 587 sebelum Masehi, itu sangat mengagetkan, sangat mencengangkan bagi umat perjanjian yang merasa dirinya selama ini itu istimewa,
diistimewakan Tuhan. Padahal mereka lupa akan janji-janji dari Allah akan digenapi, itu tergantung dari kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Allah. Hal ini membuat pemazmur wakil umat saat itu mempertanyakan kondisi mereka yang tertindas dan bait Allah yang merupakan kebanggaan bangsa Israel karena merupakan tempat ibadah yang suci dan Allah hadir di sana. Mengapa kok bisa dihancurkan? Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Mereka merasa bahwa Allah sudah tidak peduli lagi kepada mereka. Ketika orang mengalami penderitaan yang sangat berat, itu biasanya mereka itu merasakan bahwa seakan-akan Allah itu meninggalkan mereka. Tuhan Yesus sendiri pun di atas kayu salib, ya, dalam Matius 27 ayat 46 mengatakan, pukul 3 sore Yesus berteriak dengan suara keras, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benarkah Allah itu meninggalkan umatnya saat menderita? Kalau kita membaca dalam Roma 11 ayat yang 1 sampai dengan 2a, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saya bertanya, apakah Allah sudah membuang umatnya sendiri? Tentu tidak. Saya sendiri seorang Israel keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Tidak, Allah tidak membuang umatnya yang telah dipilihnya sejak semula. Jadi dari sini jelas bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, pada ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8, ini merupakan penghancuran bait suci oleh musuh. Ya. Jadi kalau kita melihat di situ dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu lebih jelas dikatakan pada ayat keempat itu, musuh-musuhmu mengaum dalam terjemahan baru. Tapi dijelaskan di BEMK ini, mereka itu berteriak-teriak, ya, mendirikan panji-panji kemenangan, ya dikatakan. Dan dikatakan juga pada ayat yang ke-6 sampai 8 di situ, ini penghancuran bait Allah. Ya. Ayat 3 sampai dengan yang ke-8 ini menggambarkan bagaimana musuh Israel itu menghancurkan bait Allah. Lambang-lambang kehadiran Allah Israel, ya, itu semuanya dihancurkan. Ayat 3 dikatakan bait Allah dihancurkan menjadi reruntuhan. Di ayat 4 dikatakan musuh berteriak-teriak di tempat yang seharusnya itu syahdu, hikmat untuk menyembah kepada Allah, dan musuh mendirikan panji-panji kemenangan. Seakan-akan apa? Allah Israel pun sudah ditaklukkan. Ayat yang ke-5 dikatakan perusahaan atap interior bait Allah yang terbuat dari kayu cemak tali Lebanon pilihan, bahkan ayat yang ke-6, ya, itu semua ukiran yang indah dibuat oleh ahli terbaik pada saat itu pun dihancurkan dengan kapak dan palu. Padahal kalau kita melihat pembuatan bait Allah ini itu adalah tanpa perkakas, tanpa terdengar bunyi sama sekali, bunyi palu, bunyi kapak atau perkakas besi, ya. Itu di 1 Raja-Raja
6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ya, kalau kita baca, untuk balok-balok itu dipakai kayu cemara Libanon. Pintu ke kamar-kamar tambahan di tingkat bawah berada di sebelah selatan. Dan untuk ke tingkat 2 dan 3 ada tangga bilik. Kemudian Salomo masang langit-langit rumah itu. Untuk itu ia memakai kasau-kasau dan papan dari kayu cemara Libanon. Perhatikan ini. Selama rumah Tuhan itu dibangun, sama sekali tidak terdengar bunyi palu, kapak, atau perkakas besi. Sebab batu-batu yang dipakai untuk pembangunan itu telah disiapkan terlebih dahulu ketika masih ditambang-tambangnya. Demikianlah Salomo membangun rumah Tuhan itu sampai selesai. Jadi kalau kita melihat proses pembangunannya yang tanpa dikatakan di situ, tanpa terdengar bunyi palu, kapak, atau perkakas besi. Nah, di sini kita bisa melihat betapa mengenaskannya. Pemazmur ini meratap kehancuran bait Allah yang begitu mereka banggakan. Bahkan di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, musuh membakar habis bait Allah dan menajiskannya. Nah, tidak berhenti sampai penghancuran bait Allah. Ayat 8 tadi mengatakan bahwa semua rumah ibadah di Israel akan dihancurkan. Ya, ini untuk menunjukkan kemenangan mutlak musuh-musuh atas Israel. Ya, ini bukan berarti sinagog belum ada pada waktu itu. Ya, ini merupakan tempat-tempat mungkin yang dipakai oleh bangsa Israel juga untuk beribadah. Oleh karena itu pada ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11 ya, kalau kita melihat itu ada satu seruan mohon pertolongan di tengah-tengah penderitaan dan ketidakpastian penindasan itu kapan akan berakhir. Ya. Pada ayat yang ke-9 di situ dikatakan ya, Mazmur ini mewakili umat atau bangsa Israel kehilangan petunjuk dan pegangan. Nabi-nabi, tanda-tanda ajaib, mukjizat tidak ada lagi. Sehingga pada ayat 10 mereka itu menjerit, sampai kapan musuh ini menista dan menghina nama Tuhan yang kudus? Sampai kapan? Itu diulangi beberapa kali. Dan ayat 11 mereka merasa bahwa Allah sudah lepas tangan dan tidak mau lagi menolong mereka. Ya, dikatakan di situ, mengapa engkau menarik kembali tanganmu? Itu terjemahan baru. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan tidak lagi menolong kami. Terjemahan baru dikatakan, mengapa engkau menaruh tangan kananmu di dada. Ya, tangan kanan ini merupakan satu gambaran, satu kuasa. Karena itu dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, mengapa engkau lepas tangan, membiarkan kami dianiaya. Dan pada ayat yang ke-12 ya, sampai dengan yang ke-17 di puncak penderitaan mereka ini, ternyata mereka itu tetap mengagungkan kemahakuasaan Allah. Dikatakan pada ayat 12 itu, sejak semula. Ya, kalau terjemahan baru itu menuliskan pada zaman purbakala. Jadi kita melihat di sini ya, sejak semula. Jadi ini pengakuan satu iman yang teguh kepada Allah sebagai Raja dan Allah, walaupun saat itu kenyataannya mereka itu menyaksikan bait Allah jadi puing-puing dan reruntuhan. Ya.
Tetapi kepastian Allah akan menyelamatkan mereka kembali karena Allah Maha Kuasa itu dirincikan di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Di situ ada 7 kali paralelisme engkau. Di ayat 12 sampai dengan yang ke-17 ya, mulai semula engkaulah Rajaku ya Allah. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkau membelah laut dan memecahkan kepala naga-naga laut. Engkau meremukkan kepala-kepala Leviathan. Ya, jadi kita melihat di situ bahwa sungguh indah pemazmur ini dalam mengagungkan Allah. Ya. Dia menunjukkan bagaimana Allah ini benar-benar adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, kalau kita melihat ayat 13 ini, ya, kita tentunya ingat Allah pernah membelah laut Teberau dan menenggelamkan Firaun dan pasukannya yang digambarkan oleh beberapa penafsir itu sebagai naga laut. Ya. Nah, kemudian ada disebutkan juga di situ Leviathan. Kalau kita melihat ya, Leviathan ini merupakan satu makhluk dalam mitos Ugarit, ya itu Ugarit itu adalah kota pelabuhan kosmopolitan kuno yang terletak di pesisir Mediteran kuno yang saat ini ada di Suriah. Ya, ini dipakai biasanya untuk menggambarkan bangsa yang jahat seperti Mesir atau binatang purba yang menentang penciptaan dan sudah ditaklukkan oleh Allah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas seluruh ciptaannya. Kalau kita baca dalam Yesaya 27 ayat yang pertama mengenai Leviathan ini dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan memakai pedangnya yang kuat dan tajam untuk menghukum Leviathan, ular yang meliuk-liuk dan melingkar-lingkar itu, dan untuk membunuh naga laut. Ya. Jadi apakah Leviathan ini benar-benar ada ataukah tidak? Ya, ini merupakan dikatakan adalah mitos. Ya, kalau dikatakan mitos itu artinya tidak ada. Ya, mungkin kalau kita bandingkan pada saat ini seperti binatang naga ya di Tiongkok, apakah benar-benar ada? Tidak, itu hanya mitos. Ya. Karena itu pada ayat 15 tadi kalau kita melihat di situ ayat yang ke-15 ya, dikatakan Tuhan juga berkuasa mengalirkan air dari batu ya, zaman Musa saat bangsa Israel kehausan. Musa memukul batu dan keluar sumber air. Juga mengeringkan sungai Yordan, ya dikatakan sungai yang besar kau jadikan kering. Juga mengeringkan sungai Yordan pada saat kapan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Bahkan ayat 16 sampai 17 di situ dikatakan Tuhanlah penguasa alam semesta, matahari, bulan, musim panas maupun kemarau. Jadi pemazmur ini menyadari bahwa penghiburan satu-satunya pada saat terpuruk adalah melihat kembali kemahakuasaan Allah di masa lampau dan memohon Allah yang berkuasa itu kembali bertindak untuk menolong umatnya. Berikutnya kita akan melihat pada ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23 ya. Itu kita bisa melihat itu adalah permohonan kemerdekaan dari penindasan musuh. Ya. Dikatakan pada ayat 18 di situ
ya, permohonan pemazmur agar Tuhan yang perkasa, agung dan mulia itu kembali menolong umatnya agar tidak dihujat, dihina musuhnya terus-menerus. Dan ayat yang ke-19 ini bahkan digambarkan, ya, umatnya menggambarkan dirinya sebagai merpati yang tidak berdaya dihadapkan kepada binatang liar. Ya. Jadi merpati yang tidak berdaya ini adalah merupakan umat Tuhan yang sudah tidak berdaya, diserahkan ke tangan musuh yang kejam. Itu digambarkan dalam Terjemahan Baru itu seperti binatang yang liar. Jadi nasib yang malang, ya, itu adalah gambaran yang paling tepat pada saat itu. Orang yang tertindas dan orang-orang yang sengsara dan miskin. Itu gambaran dari keadaan bangsa Israel pada saat itu di bawah jajahan musuhnya. Ayat 20 di situ dikatakan agar pemazmur mengingatkan Tuhan kepada perjanjiannya bahwa umat Israel ini adalah umat pilihan. Jangan dibiarkan dianiaya ataupun ditindas. Dan ayat yang ke-22 dan 23, 21 dan 23 itu dikatakan, selain pemazmur memohonkan pertolongan untuk bangsanya, dia juga memohon agar kemuliaan, keagungan dari nama Tuhan itu tidak dihina lagi. Jadi permohonan agar Tuhan mau bertindak demi namanya. Ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Mazmur Fatsal 74 ini, ya, adalah yang pertama kalau kita perhatikan dari penjabaran yang tadi, ya. Yang pertama, bait Allah itu bisa dihancurkan oleh musuh. Tetapi bukan Allah yang dikalahkan. Allah tetap penguasa satu-satunya di alam semesta ini. Kehancuran bait Allah itu adalah sebagai bentuk hukuman Allah kepada bangsa Israel. Karena mereka lebih memilih menyembah kepada berhala daripada kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi pemazmur juga tetap mengakui kemahakuasaan Allah sebagai apa? Sebagai pencipta dunia ini maupun pemimpin sejati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jadi di tengah-tengah kehancuran bait Allah dan kekalahan bangsanya, pemazmur tetap mengakui kemahakuasaan Allah. Allah tetap menjadi pengharapan utama bagi pemazmur dan umat Israel ini. Walaupun kondisi mereka saat itu melihat bahwa bait Allah yang mereka banggakan, di mana Allah hadir itu sudah hancur rata, jadi reruntuhan. Nah, bagaimana kita yang hidup di masa kini, di mana saat ini dunia dikatakan ditaklukkan oleh virus corona dengan berbagai variannya. Bukankah semua rumah ibadah dari agama-agama yang ada itu ditutup, termasuk gereja? Umat beragama berdoa, bersatu bersama-sama, berdoa secara nasional. Tetapi COVID tetap mengganas. Di manakah Allah? Sampai kapan Tuhan ini tetap berlangsung? Banyak orang bertanya seperti itu. Sedangkan kebangkrutan, pengangguran,
rumah sakit penuh dengan penderita COVID, yang sakit selain COVID sampai tidak mendapatkan kamar atau takut, mau opname takut ketularan. Ya. Krisis keuangan, kesehatan, hubungan antar keluarga jadi jauh karena tidak bisa tatap muka. Banyak orang tua yang kesepian karena keterbatasan untuk bertemu dan silaturahmi dan lain-lainnya. Masihkah beriman kepada kemahakuasaan Allah? Justru dalam kondisi yang terpuruk inilah fokus kita harus tetap kepada Allah, kepada kemahakuasaan Allah. Karena hanya Allah satu-satunya yang maha kuasa dan mengatur segala-galanya untuk kebaikan anak-anaknya. Kita tentu sering mendengar ya, Gusti Mboten Sari. Artinya apa? Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu selalu hadir di tengah-tengah penderitaan umatnya. Karena apa? Karena Allah mengizinkannya terjadi. Hanya saat ini kita tidak mengerti rencananya. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Karena itu sikap yang benar adalah kita lebih mendekat kepada Allah dalam doa, pembacaan firman Tuhan agar dapat petunjuk yang benar dalam bertindak, merencanakan maupun melakukan sesuatu, dan tetap beribadah walau secara online untuk mendengar suara Tuhan menyapa melalui hambanya. Ya. Jujur seringkali ketika saya mengikuti ibadah online minggu pagi, ya, itu saya mendapatkan banyak berkat. Ya, kadang-kadang sampai terharu. Ya. Mengapa Tuhan begitu mengasihi? Betapa besar kasih Tuhan kepada kehidupan saya dan keluarga. Ini selalu kita bisa dapatkan kekuatan dalam ibadah. Nah, kalau Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita di masa yang lampau, maka saat ini pun, pada masa kini pun, maupun masa yang akan datang, kuasa Allah itu tidak berubah. Tetaplah bertekun dalam iman. Jangan goyah karena melihat penderitaan ini seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percayalah semua itu selalu ada masanya. Kalau saat ini mungkin posisi kita di bawah, tetaplah tekun beriman, maka kelak kita akan menikmati kemenangan bila saatnya tiba. Dan akhir kata, jangan menyerah. Karena Allah menyertai kita. Dan Dia tidak pernah mengecewakan umatnya yang berharap kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatarnya surga, sungguh Tuhan, kami boleh belajar Tuhan dari Mazmur pasal 74 ini, betapa Tuhan pemazmur ini mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Bahkan dia boleh menyaksikan segala yang dibanggakan, segala yang dipuja dan disembah, hancur lebur, dihinakan, dinajiskan, yaitu rumah Tuhan, bait Allah di mana engkau berdiam. Tapi pemazmur boleh melihat bahwa
segala sesuatu yang terjadi. Bukan Allah yang dikalahkan, tapi semua itu karena hukuman, karena perbuatan dosa mereka. Karena itu pemazmur tetap mengagungkan Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami menghadapi masa-masa yang sulit, di mana kami sudah berdoa, mungkin kami sudah memohon, tapi seakan-akan tidak ada jawaban. Seakan-akan Engkau meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Melalui Mazmur ini kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan kiranya Tuhan, Engkau mengampuni dan memberikan kekuatan pada kami, karena kami tahu bila masa-masa sulit ini berlalu, mendung itu berlalu, maka di balik mendung itu ada matahari yang cerah. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah menuntun kami selama-lamanya dalam lembah kekelaman, tapi justru Engkau membawa kami dari lembah kekelaman ini menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, atas petunjuk dari firman-Mu ini. Ajarkan kami untuk mengimaninya tetap tekun dalam iman, seperti tema dalam tahun 2021 ini, sehingga kami boleh menyaksikan pada akhirnya kami keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berterima kasih. Dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu depan, Jumat depan, kita akan kembali datang belajar bersama untuk mempelajari kitab Mazmur berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.